Homoseksual dan lesbian dalam perspektif fikih Islam. Haramnya homoseksual dan lesbian ini sudah menjadi ijma, ketetapan ulama Islam. Artinya, tak ada di antara mereka yang berselisih. Jadi, tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat tentang kehalalannya. Dan itu sudah menjadi ketetapan hukum sejak masa Nabi, sahabat sampai hari kemudian. Islam meyakini bahwa segala perintah dan larangan Allah baik berupa larangan atau perintah tak lain bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Hatta, termasuk tujuan pelarangan praktik homoseksual dan lesbian yang dimaksudkan untuk memanusiakan manusia dan menghormati hak-hak mereka. Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, berpendapat, praktik homoseksual tidak dikategorikan zina dengan alasan, pertama, karena tidak adanya unsur, kriteria, kesamaan antara keduanya. Unsur menyia-nyiakan anak dan ketidakjelasan nasab, keturunan, tidak didapatkan dalam praktik homoseksual. Kedua, berbedanya jenis hukuman yang diberlakukan para sahabat, sebagaimana di atas. Berdasarkan kedua alasan ini, Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual adalah takzir, diserahkan kepada penguasa atau pemerintah. Lihat kitab Al-Hidayah Syarhul Bidayah bab 7 halaman 194-196, Kitab Fathul Qadir Juz 11 halaman 445-449 dan Kitab Al-Mabsut Juz 11 halaman 78-81. Menurut Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, praktik homoseksual dikategorikan zina. Dengan alasan adanya beberapa unsur kesamaan antara keduanya, seperti, pertama, tersalurkannya syahwat pelaku. Kedua, tercapainya kenikmatan, karena penis dimasukkan ke lubang dubur. Ketiga, tidak diperbolehkan dalam Islam. Keempat, menumpahkan, menyanyiakan, air mani. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Muhammad ibn Al-Hasan dan Abu Yusuf berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual sama seperti hukuman yang dikenakan kepada pezina, yaitu, kalau pelakunya muhsan, sudah menikah, maka dihukum rajam, dilempari dengan batu sampai mati. Kalau gair muhsan, perjaka, maka dihukuman cambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Lihat dalam kitab Al-Hidayah Syarhul Bidayah Juz 7 halaman 194-196, Kitab Fathul Qadir Juz 11 halaman 445-449 dan Kitab Al-Mabsut Juz 11 halaman 78-81. Selanjutnya, menurut Imam Malik praktek homoseksual dikategorikan zina dan hukuman yang setimpal untuk pelakunya adalah dirajam, baik pelakunya muhsan, sudah menikah, atau gair muhsan, perjaka. Ia sependapat dengan Ishaq bin Rahawaih dan Asy-Sya'bi. Lihat di kitab Minahul Jalil, Juz 19 halaman 422-423. Menurut Imam Syafi'i, praktik homoseksual tidak dikategorikan zina. Tetapi terdapat kesamaan, di mana keduanya sama-sama merupakan hubungan seksual terlarang dalam Islam dan perbuatan haram. Hukuman untuk pelakunya, kalau pelakunya muhsan, sudah menikah, maka dihukum rajam. Kalau gair muhsan, perjaka, maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun.
Hal tersebut sama dengan pendapat Said bin Musayyib, Atta bin Abi Rabah, An-Nahai, Al-Hasan dan Qatadah. Lihat di kitab Al-Majmu, juz 20 halaman 22-24 dan kitab Al-Hawi Al-Kabir, juz 13 halaman 474-477. Menurut Imam Hambali, praktik homoseksual dikategorikan zina. Mengenai jenis hukuman yang dikenakan kepada pelakunya, beliau mempunyai dua riwayat pendapat. Pertama, dihukum sama seperti pezina. Kalau pelakunya muhsan, sudah menikah, maka dihukum rajam. Kalau pelakunya gair muhsan, perjaka, maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Pendapat inilah yang paling kuat. Kedua, dibunuh dengan dirajam. Baik dia itu muhsan atau gair muhsan. Lihat di kitab Al-Furu, juz 11 halaman 145-147, kitab Al-Muqni juz 10 halaman 155-157 dan kitab Al-Insyaf juz 10 halaman 178. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa di antara landasan hukum yang mengharamkan praktik homoseksual dan lesbian adalah ijma. Untuk mengetahui lebih jelas peran ijma dalam menentukan suatu hukum, kita akan membahasnya secara sederhana. Ijma sebagai konsep hukum. Kalau kita telaah referensi-referensi yang menjadi sumber dasar penetapan hukum Islam, maka di antara instrumen hukum tersebut adalah ijma ulama. Posisi kekuatannya sebagai sumber hukum menempati urutan ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Ijma lahir dan muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ijma merupakan kesepakatan para mujtahid, ahli ijtihad, setelah wafatnya Rasulullah terhadap suatu kasus hukum dalam suatu masa. Jadi yang menentukan suatu hukum sudah menjadi ijma atau belum adalah para mujtahid, ahli ijtihad yang berkompeten dalam bidangnya. Bukan orang-orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang memiliki syarat-syarat baku yang mendukungnya untuk memahami nas-nas, Al-Quran dan As-Sunnah, dan mengaitkannya dengan realita. Seperti menguasai ilmu-ilmu seperti bahasa Arab, maqasidus syariah, fikih dan usyul fikih, ilmu tafsir dan lain sebagainya disebutkan dalam usyul fikih. Sekalipun pintu ijtihad selalu terbuka. Tetapi untuk urusan hukum, tidak semua orang bisa mengklaim dirinya mujtahid atau menganggap siapa saja boleh berijtihad. Apalagi merubah hukum yang sudah pasti kebenarannya. Haramnya homoseksual dan lesbian ini sudah menjadi ijma, ketetapan ulama Islam. Artinya, tak ada di antara mereka yang berselisih. Jadi, tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat tentang kehalalannya. Dan itu sudah menjadi ketetapan hukum sejak masa Nabi, sahabat sampai hari kemudian. Jadi tidak bisa diotak-atik apalagi dengan justifikasi rasional. Islam meyakini bahwa segala perintah dan larangan Allah baik berupa larangan atau perintah tak lain bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Hatta termasuk tujuan pelarangan praktik homoseksual dan lesbian yang dimaksudkan untuk memanusiakan manusia dan menghormati hak-hak mereka. Wallahu a'lam.